Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini tepat 6 bulan peristiwa ibu dan anak di Subang. Tentunya di pagi hari 6 bulan yang lalu itu pasti ramai di TKP, karena pagi ini tepat 6 bulan ditemukannya mayat ibu dan anak di Subang di bagasi mobil Alphard yang hingga saat ini masih belum saja terungkap peristiwanya itu. Dan kita sebagai netizen, sebagai pengawal kasus menjadi agak kelelahan juga, agak gregetan juga dengan belum diungkapnya peristiwa ini. Nah, tentunya banyak hal yang membuat pihak kepolisian belum berani untuk mengungkapkan. Mungkin alat buktinya yang belum kuat, atau ada hal-hal lainnya yang membuat agak kurang gimana gitu dalam mengungkapkan peristiwa ini, ya. Seperti itulah membuat kita menjadi kerah, ya. Hari ini akan saya prediksi tentang kita fokus kepada almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Di hari ini tepat 6 bulan, makanya saya ingin cari tahu harapan Ibu Tuti pada peristiwa ini seperti apakah. Apakah nanti dari pengungkapan ini akan ada sesuatu yang kita dapatkan, misalnya bocoran-bocoran dari Ibu Tuti, bisa saja itu terjadi. Baiklah, ini saya usahakan untuk terkoneksi dengan energi Ibu Tuti. Ibu Tuti, apa yang kamu harapkan dengan proses dari pengungkapan peristiwa yang sudah membuat nyawamu melayang? Apa yang ingin kamu sampaikan dan apa yang ingin kamu harapkan? Ada simbol the loving moment, kasihi saya. Jadi Ibu Tuti ini berharap untuk bisa diperhatikan kasusnya, untuk bisa selalu diupayakan agar terungkap. Kasihi saya, ya. Ada simbol the loving woman, seorang perempuan yang dicintai. Cintai saya, kasihi saya, perhatikan kasus saya ini. Seperti itu. Selanjutnya, apalagi yang ingin kamu sampaikan, Ibu Tuti? Apalagi yang ingin kamu sampaikan? Ada simbol ini, the healing light, healing, pengobatan light, cahaya. Kami sudah berbeda alam, tidak bisa ikut membantu untuk mengungkap peristiwa ini. The healing light, pengobatan cahaya. Yang saya harap, cintai saya, dukung proses dari pengungkapan kasus ini. Healing, pengobatan. Pengobatan di sini saya artikan mengungkap dari peristiwa ini seperti yang diharapkan Ibu Tuti. Selanjutnya, apalagi yang ingin kamu sampaikan? Ada seseorang yang bertopeng. Nah, ini loh ya. Mengapa orang ini bertopeng? Pastinya orang ini orang yang sering berhubungan dengan Ibu Tuti. Makanya dia pakai topeng. Ada orang bertopeng di sini seakan-akan baik di depan kita, di depan media, di depan wartawan, di depan orang-orang di sekitarnya, tapi sesungguhnya orang ini menyimpan kejahatan yang begitu dalam. Nah, ini yang ingin disampaikan Ibu Tuti. Ada seseorang pakai topeng. Kelihatannya dia baik, tapi sebenarnya dia menyimpan rahasia yang besar yang ada kaitannya dengan peristiwa ini. Orang bertopeng. Nah, kenapa Ibu Tuti bisa menyampaikan ada orang bertopeng? Pastinya Ibu Tuti mencurigai seseorang atau beberapa orang yang dekat dengannya.
Dekat di sini yang sering berhubungan bisa tersangkut dengan keluarga, bisa sangkutan dengan pegawai yayasan, atau bisa sangkutan dengan orang-orang yang sering bersosialisasi dengan Ibu Tuti. Ini ya. Dari orang bertopeng ini kita gali lebih jauh lagi. Kita gali lebih jauh lagi. Menurut Ibu Tuti, orang bertopeng ini ciri-cirinya seperti apa? Menurut Ibu Tuti, orang yang bertopeng ini ciri-cirinya seperti apa? Friends and kolega, bolak-balik keluar ini. Teman dan rekan bisnis, rekan kerja. Orang yang bertopeng ini, menurut energi Ibu Tuti, ketika saya tanya ciri-cirinya seperti apa, dia adalah teman dan rekan kerja. Friends and kolega, teman dan kolega, teman dan rekan kerja, teman dan rekan bisnis. Nah, ini. Menurut Ibu Tuti, apa yang mereka harapkan? Apa yang membuat mereka sampai mengeksekusi Ibu Tuti? Menurut Ibu Tuti, apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan mereka mengeksekusi Ibu Tuti? New supportive connection. Ini dilambangkan koneksi. Koneksi itu hubungan ya, hubungan yang berhubung yang kita tanyakan apa yang menyebabkan mereka mengeksekusi Ibu Tuti, dikarenakan ada hubungan yang nggak baik. Hubungan yang nggak baik dengan Ibu Tuti. Hubungan yang tidak baik ini ada sangkut pautnya dengan masalah apakah? Hubungan yang tidak baik ini ada sangkut pautnya dengan masalah apakah? Present power. Ingin menunjukkan kekuatannya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu ingin menunjukkan kekuatannya. Ini loh kekuatan saya. Dikarenakan hubungan yang kurang bagus dengan Ibu Tuti, dan mereka itu adalah teman dan rekan kerja, teman dan rekan bisnis. Ada hubungannya dengan yayasan tentunya ini, teman dan rekan bisnis. Nah, dan mereka ini adalah orang-orang yang sering berkomunikasi Ibu Tuti, yang sering berkomunikasi dengan Ibu Tuti, dikarenakan di sini Ibu Tuti mampu menunjukkan kalau orang itu kelihatannya baik, tapi sesungguhnya menyimpan rahasia yang kurang bagus, yang ada hubungannya dengan kejahatan itu. Dan itu adalah hubungan Ibu Tuti dengan dia yang kurang bagus ya. Dan kemudian dia menunjukkan, orang-orang itu menunjukkan inilah kekuatan saya saat ini ya. Present power, kemarahan, dikarenakan hubungan yang kurang bagus dengan Ibu Tuti. Nah, kita dalami lebih lanjut lagi. Menurut Ibu Tuti, orang tersebut menunjukkan kekuatannya karena apa? Apakah karena Ibu Tuti yang terlalu otoriter, atau Ibu Tuti sudah menyakiti mereka, atau bagaimana menurut Ibu Tuti? Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu? Ada simbol letting go. Letting go ini ingin melepaskan. Kita gali lagi. Melepaskan dalam hal apakah? Melepaskan dalam hal apakah? Taking step, melangkah ke sebuah gedung. Nah, melangkah ke sebuah gedung ini ada kaitannya mungkin gedung yayasan, gedung sekolahan. Mereka ini ada hubungan yang kurang bagus dengan Ibu Tuti, sekalipun mereka adalah rekan kerja. Tapi hubungan yang kurang bagus itu membuat orang-orang itu menunjukkan powernya, kekuatannya, dan bisa diartikan ingin melepaskan dari
kayak dari bayang-bayang Ibu Tuti, dari kepemimpinan Ibu Tuti, bisa seperti itu, yang pada akhirnya ada hubungannya dengan yayasan ini. Jadi kalau di sini guys, yang namanya prediksi masih bisa salah loh ya. Jadi kalian harus mempunyai kebijaksanaan yang rangkep dalam menonton tayangan di video saya, karena di sini masih meraba-meraba prediksinya ya. Ini saya mulai merangkai dari awal. Ibu Tuti berharap kasusnya bisa terungkap. Kasihani saya, sayangi saya, bantu untuk mengungkap peristiwa ini. Bantu untuk mengungkap peristiwa ini. Nah, Ibu Tuti menunjukkan pelakunya ini adalah orang yang kelihatan baik, tapi sesungguhnya menyimpan rahasia yang kurang bagus, menyimpan sebuah kejahatan. Ada simbol bertopeng. Seseorang yang kelihatan baik di depan kita, di media sosial, di orang-orang di sekitarnya, tapi sesungguhnya orang ini menyimpan sebuah kejahatan. Dan orang ini ada hubungannya dengan teman dan kolega, teman dan rekan kerja, teman dan rekan bisnis. Nah, itu. Dan hubungan yang kurang bagus Ibu Tuti dengan orang-orang ini membuat orang ini menunjukkan kekuatannya dan ingin melepaskan dari bayang-bayang kepemimpinan Ibu Tuti. Misalnya ingin mempengaruhi Ibu Tuti agar jangan begini, jangan begitu, ingin mendikte Ibu Tuti dan lain sebagainya. Mungkin selama ini mereka dibayang-bayang kekuatan Ibu Tuti, tapi setelah ada kegelisahan atau setelah ada kurang harmonis hubungan Ibu Tuti dengan mereka, pada akhirnya mereka menunjukkan kekuatan, ingin melepaskan diri dari dari cengkeraman Ibu Tuti semacam itu, dari kebijaksanaan Ibu Tuti dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mereka ingin melepaskan itu dan ingin taking a step, melangkah ke gedung ya. Melangkah ke gedung ini saya artikan ada sangkut pautnya dengan yayasan dan sekolahan. Nah, ini kalau mencari tahu dari energi Ibu Tuti seperti itu. Orang pelakunya adalah rekan kerja dan teman, seperti itu, teman dan rekan kerja. Jadi di objek-objek kaitannya ini ada hubungannya dengan yayasan dan sekolahan. Ada orang-orang yang sakit hati terhadap kepemimpinan Ibu Tuti, pada akhirnya ingin menunjukkan kemampuan dan kekuatannya, ini loh saya. Dan terjadilah peristiwa seperti itu. Nah, ini dari energi Ibu Tuti. Sekarang kita gali dari energi Amel ya. Energi Amel, saya berusaha terkoneksi dengan energi Amel ya. Energi Amel, apa yang ingin kamu sampaikan pada kita? Energi Amel, apa yang ingin kamu sampaikan kepada kita? Aduh. Kasihan guys, kasihan banget kalau kalian bisa terkoneksi dengan energi itu, sangat-sangat kasihan. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada kita? Pikiran gelap. Jadi Amel menyampaikan orang-orang yang datang di malam itu, yang ke rumahnya sampai terjadi peristiwa itu adalah orang-orang yang mempunyai niatan jahat, pikiran gelap. Mereka datang, tentunya mereka sudah berencana untuk datang ke TKP dikarenakan pikiran-pikiran gelap ya, yang dilambangkan ini. Ada orang masuk ke sebuah kayak petaan-petaan ini dengan nuansa warna gelap. Terus ada tulisan dark talk, mempunyai niatan yang kurang bagus. Nah, kemudian apa yang kamu ingin sampaikan kepada kita? Amel, apa yang kamu ingin sampaikan kepada kita terhadap peristiwa yang sudah menimpamu? The vast universe, alam semesta. Selanjutnya Amel ini kayaknya sudah putus asa.
Selanjutnya, apa yang ingin kamu sampaikan kepada kita terhadap kasus yang sudah menimpamu? Ada your higher self. Bisa diartikan, kalau Ibu Tuti tadi kan berharap kasus ini bisa terungkap. Kasihani saya, sayangi saya, bantu saya untuk mengungkap peristiwa ini. Kalau Ibu Tuti masih berharap itu. Kalau di Amel ini, Amel sudah ada rasa keputusasaan di sini. Dia putus asa. Ada simbol dark talk. Orang-orang yang datang di malam itu adalah orang-orang yang jahat. Dan Amel ini sudah putus asa dalam pengungkapan kasus ini. Makanya dia lebih memasrahkan kepada semesta. Seperti biarlah karma yang akan membalas mereka. Karena kesadaran di dalam dirinya lah yang seharusnya orang itu merasa bersalah atau bagaimana, tapi kenyataannya sampai sedetik ini juga belum ada pengungkapan, dan para saksi-saksi yang ada bukti-bukti di TKP kayaknya hidupnya sudah enjoy untuk saat ini. Makanya di sini ada simbol the first universe, melambangkan kepasrahan Amel dalam pengungkapan kasus ini. Dia pasrah, biarlah semesta yang akan membalas orang-orang yang sudah menyakiti dia dan Ibu Tuti. Aduh, kasihan ya, kasihan. Dia sudah pasrah kalau Amel ini. Nah, mari kita gali lebih jauh lagi dari pikiran gelap ini ya. Dari pikiran gelap, menurutmu orang-orang yang datang malam itu ke rumahmu adalah orang-orang yang sudah mempunyai niatan jahat. Nah, menurutmu apa yang diniatkan mereka? Apa yang diinginkan oleh mereka itu kepadamu dan kepada Ibu Tuti? Apa yang diinginkan mereka? Menurut apa yang kamu ketahui? Ada simbol planning in action. Menurut Amel, orang ini datang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dan pada akhirnya malam itu mereka menjalankan aksinya. Ada simbol planning in action. Nah, jadi menurut Amel ini, orang ini sudah merencanakan jauh-jauh hari. Kemudian malam itu datang ke rumahnya untuk melaksanakan perencanaannya itu ya. Jadi seperti itu kalau menurut Amel. Nah, selanjutnya, menurutmu apa yang sudah mereka rencanakan? Menurutmu apa yang sudah mereka rencanakan, karena apakah? Ada simbol courage, keberanian. Jadi mereka itu menunjukkan jadi orang-orang yang datang ke rumah TKP malam itu, kalau kita hubungkan dengan kartu ini dan kartunya Ibu Tuti tadi yang ada present power, kekuatan, ini ada hubungannya. Jadi di mana orang-orang tersebut itu misalnya sudah nggak tahan ya, sudah ingin berontak, sudah ingin gimana gitu, rasa sakit hati yang sudah lama tertanam, pada akhirnya nggak kuat untuk menahan dan terjadilah peristiwa malam itu. Keberanian melangkah tanpa banyak pertimbangan ya, seperti itu, tanpa keberanian melangkah tanpa pikir panjang, seperti itu. Selanjutnya, menurut Amel, apa yang diinginkan mereka itu? Apa yang diinginkan mereka itu? Keluar lagi, orang bertopeng. Di kartunya Ibu Tuti juga keluar, di kartunya Amel juga keluar. Jadi baik Amel dan Ibu Tuti ini merasa orang yang datang ke TKP itu orang yang dia kenal. Orang yang melakukan eksekusi itu adalah orang yang di depan baik, di belakang menikam ya. Kelihatan baik orangnya, tapi sesungguhnya menyimpan sebuah kejahatan, menyimpan hati yang busuk, seperti itu.
Jadi kalau dari sini kayaknya Ibu Tuti dan Amel ini mengenal orang tersebut. Makanya ada energi Amel dan energi Ibu Tuti yang memberi petunjuk kalau orang yang datang itu adalah orang yang dikenal, kelihatan baik di depan tapi di belakang menikam. Nah, selanjutnya menurut Amel, ciri-ciri orang yang bertopeng ini seperti apakah ciri-cirinya? Ciri-ciri orang yang bertopeng ini seperti apakah ciri-cirinya? Ciri-ciri orang yang bertopeng ini seperti apakah ciri-cirinya? Ada simbol joyous fun. Anak kecil sedang bermain, sedang bahagia. Ada beberapa anak kecil. Jadi bisa diartikan pelakunya adalah masih muda-muda, yang kelompok muda-muda hitungannya seperti itu, yang mungkin masih belum bisa memanajemen pikirannya dengan baik, gampang kebawa emosi dan lain sebagainya. Kemudian apakah itu ada kaitannya dengan yayasan dan sekolahan orang-orang tersebut? Apakah ada kaitannya dengan yayasan dan sekolahan orang bertopeng itu? Ada simbol the healing light. Healing, pengobatan, light, cahaya, pengobatan cahaya. Jadi bisa seperti itu ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian saya dalami lagi, sebenarnya apa yang mereka inginkan? Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Ada simbol the sacred temple, gambar gedung. Saya mengartikan ini mungkin gedung yayasan atau gedung sekolahan atau kantor TKP ya. Jadi mau diubyek-ubyek gimana lagi, ini ada sangkut pautnya dengan yayasan dan sekolahan peristiwa ini, yang ada hubungannya dengan teman dan rekan kerja seperti katanya Ibu Tuti, yang kelihatannya di depan Bu Tuti dan Amel ini orangnya baik, orangnya care dan lain sebagainya, tapi kenyataannya orang ini mempunyai rencana-rencana yang tersembunyi yang pada akhirnya dilaksanakan di malam itu karena mereka ingin melepaskan diri dari misalnya aturan-aturan yang membelenggu, atau karena sakit hati yang begitu dalam yang sudah disimpan pada akhirnya meledak. Dan itu ada hubungannya dengan yayasan dan sekolahan. Nah, kalau dilihat dari ini, nah di sini kan pelakunya berjamaah, tentunya ada banyak motif-motif yang dimiliki orang per orang, tapi motifnya ini lebih banyak ke sakit hati yang ada kaitannya dengan yayasan dan sekolahan. Sakit hatinya ini mungkin dalam kepemimpinan Ibu Tuti terlalu kaku, sulit diajak kompromi, sulit diatur, sulit menerima masukan dan lain sebagainya, sehingga di kartunya Ibu Tuti tadi ada simbol ingin melepaskan diri. Nah, ada hal-hal yang seperti itu yang terungkap ya guys, dan yang perlu kita ketahui yaitu baik di Ibu Tuti maupun di Amel ada simbol ini, simbol seseorang bertopeng. Jadi orang ini adalah orang yang dekat dengan Ibu Tuti. Dekat di sini ada kaitannya dengan pekerjaan tentunya, yang kelihatannya bagus orangnya tapi di belakangnya menikam. Dan menurut Amel ini sudah direncanakan dan pada akhirnya malam itu adalah actionnya. Menurut Amel ini sudah direncanakan jauh-jauh hari dan malam itu adalah aksinya. Nah, seperti itu ya guys. Jadi sudah direncanakan jauh-jauh hari masalah ini. Sampai di sini dulu teman-teman. Semoga almarhumah Amel dan Ibu Tuti bisa mendapatkan ketenangan di alamnya, dan semoga bisa cepat terungkap
peristiwa ini seperti harapan dari Ibu Tuti, kasihani saya, ya, bantu untuk mengungkap. Seperti itu perasaan Ibu Tuti tadi. Sedangkan kalau Amel sudah agak putus asa mengingat peristiwa ini sudah 6 bulan dan besok sudah menginjak ke 7 bulan. Nah, semoga saja pihak kepolisian bisa berani mengungkap peristiwa ini dan bisa menetapkan siapa tersangkanya. Tentunya jangan sampai salah tangkap ya, karena di sini kan sudah ada pro ini pro itu yang membuat agak ribet. Dikarenakan apa ya, yang pro ini pro itu ini hanya berdasarkan temuan-temuan, keterbatasan temuan-temuan yang berserakan di media sosial. Tidak tahu temuan dari pihak kepolisian sudah sejauh mana. Makanya di sini alangkah baiknya jangan terlalu menyudutkan pihak A dan pihak B. Kita introspeksi diri mulai saat ini untuk mengawal dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Dan kalau bisa jangan sebut nama, karena kenyataannya sudah 6 bulan baik dari kubu A dari kubu B juga tidak ada penetapan ya, sekalipun kedua orang ini ada bukti-bukti di TKP, tapi kenyataannya dari pihak kepolisian masih belum menetapkan. Itu artinya kita pun juga harus hati-hati dalam menyebut nama. Ya guys, jadi sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.